Iya, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Gimana Mas, Bu? Oh ya, Oke, silakan duduk. Perkenalkan Ibu, oke, saya bidan Python yang bertugas jaga di sini. ya. Oke, sebelumnya bisa tanya Ibu siapa? Dengan Ibu siapa Ibu nih? Bila. Oh, Ibu bilang, ya. Eh, ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya, ini Bu, saya tuh mudah lelah, gampang capek, dan nggak nafsu makan. Kalau makan tuh semut saya nggak teratur makannya. Itu gimana ya Bu ya? Oh, iya. Hamilnya sudah berapa minggu? 24 minggu. Oh, iya. Boleh saya pinjam Oh iya, KIA-nya? silakan Bu. Periksa terakhir kapan ya Ibu? 2 hari yang lalu. Berarti yang lalu. Berarti Iya, di saya, puskesmas. oh ya, berarti saya lihat hasil pemeriksaannya aja ya. Saya Iya, pergi. Oke. Eh, dari hasil pemeriksaannya, tensi ibu bagus, normal 110/80, nadinya juga 80 normal, kemudian suhunya juga dalam batas normal, semua dalam batas normal, cuman pemeriksaan HB ibu 11 gram persen itu batas minimal, ya, batas minimal, kemudian lingkar lengan ibu juga termasuk kurang, ya, kecil jadi ya. ya, ibu dalam hal ini ibu mengalami kekurangan energi kronis, maaf, ya. Oh, Bisa saya jelaskan di sini, ya, iya. tentang kondisi ibu saat ini yang sedang hamil, ya. Pada dasarnya ibu hamil itu adalah apa ya, mengandung, dalam arti di dalam rahimnya itu ada janin, ya. Tentu saja untuk kebutuhan nutrisinya juga bertambah, ya. Ibu sudah tahu, mungkin pernah tahu atau dapat informasi tentang kebutuhan gizi untuk ibu hamil? Iya, Dari mana Ibu? searching-searching di internet. Oh iya, ya Ibu zaman now ya. Iya. Gini, jadi bisa saya jelaskan ya Bu, pentingnya nutrisi untuk ibu hamil itu salah satunya untuk pertumbuhan janin, ya, pertumbuhan janin, kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu, ya. Selain itu juga untuk pembentukan ari-ari, ya, untuk proses pembentukan cairan ketuban itu diperlukan nutrisi yang cukup, ya. Kemudian beberapa saja, apa saja, nggih. Jadi kebutuhan gizi ibu hamil itu prinsipnya adalah pemenuhan gizi seimbang, di mana ada karbohidrat, lemak, kemudian protein, vitamin dan mineral. Selain itu juga diperlukan cairan yang cukup. Karbohidrat di sini adalah sebagai sumber energi, di mana dibutuhkannya itu untuk penambahan energi itu dalam sehari itu kurang lebih 300 kalori per hari. Karena untuk apalagi terutama di 3 bulan kedua dan ketiga itu kebutuhannya semakin meningkat. Kan ya Bu, sedangkan sumber karbohidrat itu bisa dari nasi, gandum, roti, ya, ketela dan sebangsanya. Ya. Kemudian dari sumber protein itu untuk pembentukan jaringan tubuh, ya, jaringan tubuh bayi, kemudian pembentukan plasenta, kemudian untuk jaringan mamai, ya, untuk proses pembentukan ASI nanti, ya. Jadi itu sangat diperlukan, dan protein ini ada 2 jenis, nabati dan hewani, nggih. Ibu tentu lebih tahu, nggih, nabati ada dari delai, nggih, tahu, tempe, kacang-kacangan, dan dari hewani itu ada yang dalam telur, nggih, hati, kemudian daging, ayam dan sebangsanya. Kemudian untuk lemak itu juga selain untuk sumber energi itu juga untuk pembentukan saraf, nggih, saraf otak bayi termasuk salah satunya, nggih, itu di mana sumber lemak itu didapatkan dari kacang-kacangan, kemudian juga dari hmm, apa namanya, lemak itu dari minyak, ya, minyak, tapi untuk konsumsinya tetap dibatasi, ya. Kemudian selain itu vitamin dan mineral, ya. Kalau vitamin itu yang dibutuhkan untuk ibu hamil ada vitamin A, B, C, dan D. Sedangkan mineral yang baru dibutuhkan untuk ibu hamil ada kalsium, ada Fe, ada zinc dan asam folat. Dan makanan-makanan itu bisa bersumber dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Ibu, selain dari kandungan nutrisi tadi juga diperlukan cairan yang cukup, Ibu. Oke, cairan yang cukup di sini disarankan air putih. Untuk teh kopi stop dulu ya Ibu. Oke, teh kopi stop dulu. Air putih diperbanyak minimal 2,5 liter sampai 3 liter dalam sehari, ya, karena dan cairan di sini juga untuk
membantu proses pencernaan agar ibu tidak kekurangan cairan atau dehidrasi dan juga agar ibu tidak mengalami sembelit gitu nggih. Kalau misalnya ibu kekurangan nutrisi pada saat hamil ini nanti efeknya tidak hanya ke ibu saja, tapi juga ke bayinya. Efek kalau ibu kekurangan nutrisi itu nanti pada bayinya akan mengalami berat badannya kurang, bisa lahir prematur, bisa mengalami apa namanya, pertumbuhannya terhambat, bisa juga terjadi cacat bawaan, itu efeknya ke bayi. Sedangkan efeknya pada ibu apabila nutrisinya kurang, itu bisa terjadi anemia atau kurang darah. Kemudian bisa terjadi juga perdarahan, baik pada saat hamil maupun pada saat proses persalinan. Mungkin bisa saya jelaskan cara mengolah makanan yang benar, Ibu. Biasanya Ibu memasak sendiri atau beli matang? Beli matang. Kalau beli matang kita nggak tahu cara mengolahnya itu. Tapi kalau masak sendiri, kita bisa memilih bahan-bahannya yang segar. Cara mengolahnya juga kita tahu biar lebih fresh. Ya, berarti mencucinya itu sebelum dipotong-potong dicuci dulu. Baru nanti diolah. Juga jangan pada saat mengolahnya jangan terlalu lama. Karena nanti zat gizinya bisa hilang pada sayurannya. Tapi apa namanya, kalau untuk protein misalnya ikan, kemudian daging, itu mengolahnya sampai matang, oke, jangan sampai setengah matang saja, nih, jadi diolah sampai matang, agar, kandungan gizinya juga bagus, ngoten nggih, Bu. Kemudian panjenengan tadi pantang makanan ya? Iya. Nah itu, Bu, kalau panjenengan nanti pantangan makanan, itu kadang kerugiannya apa, Bu? Justru makanan yang panjenengan pantang, itu nanti malah justru yang dibutuhkan, kandungan gizinya yang dibutuhkan. Misalnya jenengan pantang telur, "Ah, takut jerawatan," misalnya. Justru di telur itu proteinnya tinggi, di mana telur, sangat diperlukan untuk peningkatan zat besi dan juga untuk pertumbuhan janin. Ngoten nggih, Bu. Kemudian contoh makanan di buku Kak ini ada, nanti bisa dibaca-baca nggih. Misalnya ada nasi, sayur-sayuran hijau, buah-buahan yang berwarna kuning, protein hewani dan nabati dalam satu porsi makan. Ngoten nggih. Sudah jelas yang saya sampaikan? Sudah. Nggih, ada yang masih mau dikonfirmasikan? Sudah. Sudah. Bisa Ibu ulangi yang tadi saya sampaikan tadi? Kalau hamil tuh harus makan yang bergizi dan seimbang. Tadi ada karbohidrat, ada vitamin, ada protein, ada mineral. Kalau sehari itu karbohidratnya 300 kalori, kemudian nggak boleh ada pantangan-pantangan. Kalau protein harus matang kalau masak. Kalau saya bisa lama-lama takut zat besinya hilang. Oh iya, nggih, pinter, ya ibu zaman now nggih. Iya. Satu lagi, pada saat menyajikan makanan jangan pakai piring ataupun mangkok yang plastik ya. Jadi upayakan pakai piring yang biasa. Jadi kalau plastik itu takutnya nanti bahaya. Kan nggih, Bu? Iya. Nggih, sudah jelas yang saya sampaikan? Sudah. Nggih, mudah-mudahan Ibu sehat selalu ya, Amin. nanti dan bayinya sehat. Amin. Nggih. Oke. Yang pun pamit riyen. Iya. Assalamualaikum. Salam.